Terhantui sejarah, hantu-hantu biarawan yang dieksekusi di Biara Saint Hilaire. Biara Saint Hilaire, yang terletak di tengah bukit-bukit bergelombang wilayah Languedoc di selatan Prancis, membawa beban berabad-abad, baik dalam sejarah maupun legenda. Dinding batu biara yang sudah lapuk oleh waktu menyimpan kisah-kisah tentang kesalehan, pengabdian, dan babak gelap yang tertulis dalam tulang-tulangnya. Konon, biara ini bukan hanya sebuah monumen masa lalu, tetapi juga sebuah saksi hidup dari tragedi. Dengan lorong-lorong yang dihantui oleh arwah para biksu yang meninggal akibat tangan kejam revolusi Prancis. Didirikan pada awal abad ke-12, Saint Hilaire dulunya adalah sebuah komunitas monastik yang berkembang pesat, dengan para biksu yang mengabdikan hidup mereka untuk doa, studi, dan pencarian kemurnian spiritual. Dinding-dinding batu biara yang luas ini berkembang seiring waktu, menjadi tempat berlindung bagi generasi pria yang hidup menurut peraturan St. Benedictus, dengan hidup yang ditandai oleh kesunyian, kerendahan hati, dan kontemplasi. Biara ini adalah tempat perlindungan, tidak hanya bagi para biksu yang tinggal di dalamnya, tetapi juga bagi penduduk desa sekitar yang menemukan ketenangan di dalam pelukannya. Wangi dupa, suara nyanyian Gregorian, dan irama doa sehari-hari adalah denyut jantung biara ini selama berabad-abad. Namun semuanya berubah pada tahun 1789, ketika angin revolusi menyapu Prancis, membawa janji kebebasan dan kesetaraan. Tetapi juga kekerasan dan teror. Para revolusioner, yang dipenuhi dengan kemarahan dan ketakutan terhadap rezim lama, mulai meruntuhkan dasar-dasar gereja. Biara-biara disita, dan para pendeta diusir sebagai simbol masa lalu. Biara Saint Hilaire tidak luput dari takdir ini. Para biksu yang dulu menjadi inti dari biara ini tiba-tiba dipandang sebagai musuh negara sekuler yang baru. Kekayaan dan pengaruh biara menjadikannya target, dan banyak dari para biksu, terutama yang memegang posisi kepemimpinan, dituduh sebagai kontra-revolusioner. Beberapa melarikan diri ke bukit-bukit, sementara yang lainnya tetap tinggal, berharap untuk menemukan kesempatan untuk bersembunyi atau melarikan diri. Namun, para revolusioner tidak kenal ampun. Pada suatu pagi yang dingin dan kelabu di tahun 1792, para biksu yang tersisa di Saint Hilaire dibawa bersama-sama. Dalam sebuah pemandangan yang penuh kejam, mereka dibawa ke halaman biara, tempat yang dulu dipenuhi suara doa, kini berubah menjadi tempat teror. Para revolusioner, dengan tangan yang berlumuran darah dan mata yang dipenuhi semangat yang buta, datang untuk menjadikan biara ini sebagai contoh. Beberapa biksu dibawa ke guilotin, hidup mereka terputus oleh bilah tajam yang tak kenal ampun. Yang lainnya diseret ke ruang bawah tanah biara, ditinggalkan untuk mati dalam kegelapan yang dingin dan lembab, terlupakan oleh waktu. Doa terakhir mereka, yang dibisikkan ke dalam dinding-dinding, tak pernah didengar oleh dunia luar. Namun sebagian orang mengatakan bahwa biara itu sendiri masih mengingatnya. Konon, jeritan mereka yang penuh penderitaan masih bisa didengar, bergema samar-samar melalui koridor-koridor. Suara penderitaan yang bertahan lama setelah kematian mereka. Biara ini, yang kini terbengkalai, berdiri sebagai saksi bisu dari horor-horor pada hari itu. Selama bertahun-tahun setelahnya, penduduk desa sekitar menghindari halaman biara, berbicara tentang kutukan Saint Hilaire dengan suara pelan. Dikatakan bahwa arwah para biksu yang tidak dapat menemukan kedamaian setelah kematian yang terlalu cepat, tetap terikat pada tempat yang pernah mereka sebut rumah. Seiring waktu, legenda tentang biara yang terhantui ini berkembang. Saat ini, biara Saint Hilaire berdiri sebagai monumen yang menakutkan terhadap masa lalu yang tragis. Pengunjung yang datang untuk menyaksikan keindahan arsitektur batu biara seringkali menemukan diri mereka terperangkap dalam pengalaman yang jauh lebih mengganggu daripada yang mereka harapkan. Cerita-cerita yang paling umum dari mereka yang berani mengunjungi biara ini menceritakan fenomena aneh yang tidak dapat dijelaskan. Banyak yang melaporkan merasa diawasi. Sensasi yang menggigit tengkuk mereka saat mereka berjalan menyusuri lorong-lorong yang sepi. Udara di dalamnya terasa tebal dengan masa lalu, penuh dengan kehadiran yang bisa dirasakan. Dan suara langkah kaki yang jauh bergema di ruang-ruang kosong biara. Ketika angin berdesir melalui celah-celah batu tua, sering terdengar seperti bisikan lembut yang menyedihkan, suara yang tampaknya datang entah dari mana. Namun banyak yang mengatakan itu adalah suara para biksu yang dulu berjalan di lorong-lorong ini. Pada malam hari, ketika cahaya memudar dan bayangan memanjang di lantai-lantai biara,
Sosok-sosok aneh kadang terlihat melintas di pinggiran pandangan pengunjung. Bentuk-bentuk bayangan yang mengenakan jubah coklat seperti para biksu lama bergerak cepat melalui lorong-lorong. Menghilang secepat mereka muncul. Aroma dupa yang samar namun tidak dapat disangkal, kadang-kadang memenuhi udara di ruangan-ruangan tertentu, terutama di kapel lama. Meskipun biara ini sudah lama tidak menyalakan dupa, seolah-olah dinding-dinding biara itu sendiri terperangkap dalam bau doa dan pengabdian. Tetap melekat pada tempat ini lama setelah para biksu itu tiada. Beberapa pengunjung, terutama mereka yang sensitif terhadap hal-hal gaib, melaporkan mendengar bisikan yang paling lembut, seolah-olah para biksu masih berdoa di tengah malam, suara mereka bergema dari waktu yang berbeda. Yang lainnya mengaku merasa sentuhan dingin yang mengusap bahu mereka atau merasakan sentuhan pasti dari manik-manik rosario seorang biksu yang tertekan di telapak tangan mereka. Padahal tidak ada orang di sekitar. Di ruang bawah tanah biara, tempat para biksu terakhir ditinggalkan untuk mati, banyak yang mengatakan suhu di sana turun drastis, tak peduli cuaca di luar. Dan rasa kesedihan yang mendalam memenuhi udara. Di sana, konon, jiwa-jiwa yang tersiksa dari para biksu masih terperangkap, terikat ke bumi oleh kematian yang brutal dan tak adil. Meskipun kisah-kisah menyeramkan ini ada juga rasa hormat terhadap hantu-hantu yang menghantui Saint Hilaire. Sejarah tragis biara ini tidak dilupakan. Dan beberapa penduduk setempat percaya bahwa roh-roh para biksu masih mencari penebusan. Para biksu, yang hidupnya begitu penuh dengan doa, mungkin masih berusaha untuk menebus cara mereka diperlakukan secara kejam dan mendadak. Dikatakan bahwa pada peringatan kematian mereka, sebuah kedamaian yang aneh dan tidak berasal dari dunia ini mengisi halaman-halaman biara, seolah-olah roh-roh itu diberi kesempatan untuk beristirahat sejenak. Kembali merasakan kesucian yang pernah mereka kenal. Hingga hari ini, biara Saint Hilaire berdiri sebagai monumen sunyi baik bagi iman maupun kesedihan. Apakah seseorang menganggapnya sebagai tempat yang dihantui atau sebagai tanah suci yang dibebani dengan kenangan mereka yang hidup dan mati di sana? Tidak ada yang bisa menyangkal beratnya masa lalu biara ini. Biara ini membisikkan ceritanya kepada mereka yang mau mendengarkan, dengan roh-roh yang terikat selamanya dengan batu-batu, bayangan, dan sejarah komunitas yang dulu bangga ini, yang dihancurkan oleh kekerasan revolusi.